Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang sangat besar, yang sangat berharga, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang, sehingga kita dapat melanjutkan lagi rutinitas kita, yaitu menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan bagi para murid juga semoga bisa bersabar dan ikhlas dalam menjalankan ibadah ini, yaitu menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mana pada kesempatan kali ini kita dalam pembahasan di dalam mata pelajaran Nahwu, ya. Pembahasan Nahwu. Yang mana pada kesempatan kemarin kita telah mempelajari apa itu ilmu Nahwu, kemudian jumlah kalimat, ya, macam-macam kalimat, ya, ada isim, ada fiil, ada huruf. Dan sekarang kita masuk kepada pembahasan isim, ya. Pada kesempatan kemarin juga Ustadz udah memberikan soal, ya, tugas, tapi yang mengumpulkan baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. 6 orang, 7, 8, ya. 8 orang yang mengumpulkan, ya. Mungkin pada belum tahu atau belum jelas tugasnya, silahkan. Yang belum mengumpulkan terakhir pada hari Rabu depan, ya, hari Rabu depan dikumpulkan. Apabila tidak, maka tidak ada nilainya. Kemudian kita lanjutkan pelajaran kita. Kita telah masuk kepada pembahasan al-ismun, ya. Apa itu isim, ya? Maka kita lihat dulu di sini. Saya membawakan contoh dulu. Syawahid, ya, maksudnya contoh atau inti dari pembahasan. Idza aradtumul aisha syuhada wa mautus idza aradtumul aisha su'ada wa mautus syuhada wan najatu yaumal hasrati wa dhillu yaumal hururi. Kita ulang. Idza aradtum aisha syuhada wa mautas syuhada wa mautas syuhada wan najata yaumal hasrati wa dhilla yaumal hururi wal huda yaumal dhalalati fadlisul qur'ana fa innahu kalamur rahman, ya. Fa innahu kalamur rahmani wa harzun minasyaitani wa rajhanun fil mizani, ya. Ini kita artikan dulu. Kita baca sekali lagi. Idza aradtumul aisha syuhada wa mautus syuhada'i syuhada'a wan najata yaumal hasrati wa dhilla yaumal hururi wal huda yaumal dhalalati fadlisul qur'ana fa innahu kalamur rahmani wa harzun minasyaitani wa rajhanun fil mizani, ya. Kita artikan, apabila kalian menginginkan kehidupan orang-orang yang bergembira, orang-orang yang bahagia, dan kematian seperti para orang-orang yang syahid, orang-orang syuhada, dan keberhasilan pada hari kiamat, yaumul hasrati, wa dhillu, dan naungan di hari yang sangat panas, yaitu pada hari kiamat, padang mahsyar, wal huda, dan petunjuk pada hari-hari dhalalah, hari-hari kesesatan, yang maksudnya hari-hari, ya, pada hari kiamat. Fadlisul Qur'ana, maka pelajarilah Al-Qur'an. Fa innahu kalamur rahmani, karena sesungguhnya itu adalah perkataan Ar-Rahman, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Wa harzun minasyaitani, dan perisai dari atau penghalang dari syaitan. Wa rajhanu fil mizan, dan yang berat di timbangan. Itu dia ada mempelajari Al-Quran.
Nah, ini sebagai contoh. Maka kita lihat ya ad-dibajah itu penjelasan singkat. Qad marral kalamu annal isma huwa ahadu aqsamul kalimah ya. Ahadu aqsamil kalimah. Kita telah melewati bahwasanya isim, kita telah melewati pembahasan bahwasanya isim adalah salah satu dari bagian-bagian kalimat, yang mana kita tahu bahwasanya kalimat ada isim, ada fiil, ada huruf. Nah, isim ini salah satunya. Wa jaa fi ta'rifihi annahu lafdzun yadullu ala ma'na fi nafsihi ghairu muqtarinin bi ahadil azminati as-salas ya. Kita lihat bahwasanya pengertian isim adalah itu kita telah pelajari ya di pertemuan yang lalu, bahwasanya itu adalah lafaz yang menunjukkan kepada suatu makna yang mana dia tidak tergantung dengan waktu ya, salah satu waktu yang tiga seperti madi itu yang udah lampau, hal yang sekarang, dan istiqbal yaitu yang akan datang. Fi faslin awal kita telah mempelajari itu di pembahasan pertama. Sanubayyinul adida min anwa'il asma'i wa halatiha, dan kita akan mempelajari beberapa ya dari jenis-jenis isim dan keadaannya ya, jenis-jenis isim dan keadaannya. Wa qabla dzalik, dan sebelum itu sana'madu li tahdidi ba'di alamatil ismi wa khawasihi ya. Kita melihat dulu ya, berpegang dulu kepada pembatasan ya, atau pengetahuan tentang sebagian tanda-tanda isim ya dan kekhususan isim. Apa saja sih tanda-tanda isim dan kekhususan isim ya? Allati yanfaridu bihadunal fi'li wal hurfi ya, yang mana dia terpisah, yang mana ini alamat-alamat ini atau tanda-tanda ini membedakan si isim ini dari fi'il dan huruf ya, maksudnya dari selainnya. Wa minal umuri allati yatamayyazu biha al-ismu anha ghairuhu an ghairihi ya. Wa min umuri allati yatamayyazu biha al-ismu an ghairihi ya, dan dari beberapa alamat atau tanda-tanda yang memisahkan atau yang membedakan isim ini dari selainnya, yaitu apa? Kita lihat. Yang pertama, bahwasanya isim itu menerima alif lam at-ta'rif ya. Alif lam, itu maksudnya alif lam at-ta'rif ya. Apa itu alif lam ta'rif? Ya, alif lam ya, huruf alif lam, huruf dari alif dan lam yang biasa kita ketemukan di kalimat bahasa Arab itu dia alif lam ta'rif. Ta'rif itu pengetahuan ya. Jadi kita, maksudnya apa itu? Kita baca. Falahid fi faqratil a'lahu ya al-kalimat apa, maka kita lihat di kalimat paling atas atau paragraf paling atas, kita lihat apa, ada kalimat as-suada ya, kita lihat di contohnya ya. Idza aratumul aisha syuhada wa syuhada wa syuhada. Kenapa lagi? Ya, an-najah wal hasrah. Ya, ini ada alif lam, alif lam, alif lam, alif lam. Ya, kita lihat. Fa'in fa'in nukiruna hazil kalimat asbaha. Fa'in nukirna ya. Fa'in nukirna, apabila kita fa'in
nakirna, ya, apabila kita menakirohkan, maksudnya menghilangkan alif lam dari kalimat-kalimat ini, maka menjadi tanpa alif lam, ya, syuhada wa syuhada wa najatu hasrati. Apa bedanya? Apabila ada alif lam maka dia diketahui, ya, udah ma'ruf, udah diketahui. Maka di sini dibilang alif lam ta'rif, ya. Alif lam yang menunjukkan bahwasanya kalimat itu atau objek itu telah diketahui, ya. Seperti syuhada aja atau pakai alif lam, seperti syuhada atau pakai alif lam asyuhada aja, itu ada bedanya, ya. Apabila pakai alif lam maka dia telah diketahui. Apabila dia tidak pakai alif lam maka dia tidak terlalu diketahui, belum diketahui. Contohnya rajulun, ya. Rajulun kita tahu itu artinya apa? Laki-laki. Tapi kita atau lelaki. Tapi kalau dibilang aja rajulun, kita taunya cuma lelaki aja, tapi nggak tahu siapa lelaki itu. Tapi kalau dibilang ar-rajulu, ya, itu kita artinya laki-laki juga, tapi kita telah mengetahui siapa lelaki itu, ya. Maka itu dia bedanya antara rajulun dan rajulu, ya. Babun dan al-babu, kita tahu pintu yang mana. Bukan, kalau pintu ya babun ya pintu aja, tapi kalau al-babu kita tahu pintu yang mana, pintu kelas yang mana, atau pintu masjid, atau pintu apa kita tahu. Itu bedanya. Fahiya idzan yumkin an takuna nakiratan, ya. Maka an takuna nakiratan. Fahiya idnu yumkinu an takuna nakiratan. Maka dia bisa menjadi nakirah, ya, apabila tidak ada alif lam. Yumkinu an tu'araf bi alif lam. Dan memungkinkan dijadikan sesuatu yang diketahui dengan alif lam. Jadi isim itu bisa menjadi nakirah dan alif lam. Wa hadza bi khilafil af'alil wal huruf, dan ini berbeda dengan fi'il dan huruf. Berbeda dengan fi'il yang huruf yang tidak bisa dimasukin alif lam, ya. Misalnya contoh doroba, nggak mungkin kita al doroba, ya, nggak mungkin. Misalnya huruf fi, nggak mungkin kita al fi tambah alif lam, tidak mungkin. Fala yumkin an takbal alif lam at-ta'rif wal af'al, maka af'al dan huruf ini tidak mungkin menerima alif lam ta'rif. Maka fal af'al wal huruf al waridatu fil faqrati fil a'la, ya. Maka kita lihat fi'il dan huruf yang datang di paragraf pertama tadi, seperti aratum, ya, atau adrisu, ya, ini fi'il amar. Kalau ini fi'il madi, ini huruf la yumkin idkhal alif lam ta'rif alaiha, dan tidak mungkin masuk, ya, alif lam ta'rif ke dalam dia. Enggak mungkin aratum al-aratum atau adrisu al-adrisu, enggak mungkin, ya. Alwa atau almin alfi, tidak mungkin. Ya, ini dia pembeda antara isim dan fi'il dan huruf, ya. Apabila isim dia bisa dimasukin alif lam, dan fi'il dan huruf tidak bisa. Ini dia tanda yang pertama atau alamat yang pertama. Alamat yang kedua, annahu yakbalul jar, ya, bahwasanya isim ini dia menerima huruf jar, ya. Jadi ada huruf di sini, yaitu huruf jar. Huruf yang apa itu huruf jar? Huruf yang menjadikan setelahnya kasroh, ya. Minal fasli, ya. Contohnya lagi apa? Minasuki, alal firashi, ya, alal ardi. Nah, itu semuanya setelahnya menjadi kasrah. Nah, nanti itu akan kita pelajari. Tapi kita mengenal dulu huruf jar adalah min, fi, an, ala. Itu dia contoh-contoh dari harfun jar. Fa ismun yumkin an fa ayu ismin yumkin an yasbikuhu harfun jar, ya. Kama maro anifan, maka kita melihat bahwasanya setiap isim dia bisa didahului dengan harfun jar, bisa menerima harfun jar. Seperti yang kita lihat minasyaiton, ya. Asyaiton ini isim pakai alif lam.
Nah, sebelumnya itu ada min ya. Min itu harfun jar ya. Min itu harfun jar, maka syaitan ini maksudnya isim ini menerima harfun jar, juga menerima alif lam. Kemudian fil mizan ya. Mizan ini isim, fi ini huruf jar. Jadi dia bisa menerima. Berbeda dengan fiil dan huruf. Famin wa fi, maka huruf min dan huruf fi itu adalah harfun jar, harfan jar. Harfa jarin ya, maksudnya dia adalah harfa jarin ya, maksudnya dia adalah dua huruf jar. Wa alaihi fa innal jar minal mukhtasatil ismi dunal fi'li wal hurfi, maka harfun jar adalah salah satu kekhususan yang dimiliki isim ya, dan tidak dimiliki oleh fiil dan huruf. Enggak mungkin kita masukkan harfun jar ke dalam fiil. Contohnya min doroba atau min aradtum ya, enggak bisa. Atau fi aradtum atau fi adrisu, tidak bisa. Ya, hurufun juga enggak bisa. Min ila atau fi min, tidak bisa ya, tidak bisa menyatu antara huruf, dia harus dipisahkan. Itu dia yang pertama tadi, alamatnya dia bisa dimasukin alif lam. Yang kedua, bisa menerima harfun jar. Yang ketiga kita lihat bahwasanya isim annahu yaqbalu at-tanwin, bahwasanya isim itu menerima apa? Tanwin. Tanwin itu apa? Ya, tanwin itu dia harokat yang double ya. Kalau misalnya kita lihat tulisannya dia, kalau misalnya fathahnya double itu tanwin ya. Pasti kita semua tahu tanwin. Nah, itu dia tidak bisa menerima. Ya, kalau isim bisa menerima seperti yaumun, insanun, rajulun bisa. Berbeda dengan fiil, fiil tidak bisa, dan huruf juga tidak bisa. Maka kita baca wala yumkinu at-tanwin la fil lal fi'lu walal hurfu ya, maksudnya dan tidak mungkin tanwin dimasukin kepada fiil dan tidak mungkin juga dimasukin kepada huruf, dan dia hanya bisa masuk ke dalam isim. Lahid kalimat, perhatikan kalimat ini harzun. Harzun itu adalah isim, maka dia bisa dimasukin tanwin, yaitu domah tanwin ya, domatain ya, itu ada harzun. Nah, itu dia domah. Kalau pakai alif lam maka tanwinnya dihilangin ya, al harzu. Kalau enggak pakai alif lam maka dia ada tanwin, al harzun. Kaifa annaha munawwanah, kenapa dia bisa bertanwin? Munawwanah itu maksudnya bertanwin. Nah, wahawil, dan perhatikan dan jadikan dan coba antunawwinul kalimat, maka cobalah kamu memberikan tanwin kepada kalimat-kalimat fi min aradtum. Fi itu huruf, tidak bisa dimasukin tanwin, enggak mungkin fin, tidak mungkin. Min ini udah nun, enggak mungkin bisa dimasukin lagi jadi minun, enggak bisa. Aradtumun ya, enggak bisa ditambah domah, atau aradtuman atau aradtumin, tidak bisa, karena ini fiil huruf, dan dua itu tidak bisa dimasukin ke tanwin. Berbeda dengan isim yang bisa dimasukin tanwin. Fala yumkin dzalika li hadhil kalimati wa li siwaha minal af'alil wal huruf, dan tidak mungkin masuk tanwin ke dalam kalimat-kalimat ini dan selainnya yang semisal dengan fiil dan huruf ini tidak bisa dimasukin oleh tanwin, yang mana dia dari fiil dan huruf-huruf. Itu dia yang ketiga, bahwasanya isim itu dapat menerima tanwin. Yang keempat, kita lihat yang keempat dari ciri-ciri isim, bahwasanya annahu yaqbalu at-tasniyah wal jam' ya, annahu yaqbalu at-tasniyah wal jam'a, bahwasanya dia menerima apa? Tasniyah. Tasniyah itu penamaan untuk dua benda, dan jamak itu penamaan untuk banyak benda ya.
sebutan dua atau sebutan banyak. Ya, pasti kita dah tahu mufrad, at-tasniyah wal jam'. Mufrad, tasniyah, mufrad itu untuk satu kata benda, tasniyah itu untuk dua kata benda, wal jam'u itu untuk banyak kata benda. Ya. Maka dia menerima. Kalau isim dia menerima tasniyah wal jam'u. Kalau fi'il dan huruf tidak menerima tasniyah wal jam'u. Contohnya fayumkin, kita baca dulu ya. Fayumkinul jam'u wa tasniyatu kullal asma'i. Maka jamak sebutan untuk banyak, dan tasniyah sebutan untuk benda yang dua benda, maka itu dia bisa masuk kepada isim, ya. Masalah contohnya yaumun, asyaitanun, al-mizan, ini semuanya mufrad, satu aja, satu hari, satu setan, dan satu timbangan. Maka dia bisa menjadi apa? Dua. Contohnya yaumani, ya, itu bentuk tasniyah, bentuk dari tasniyah. Kalau kita mau bilang dua hari, yaumani. Jamaknya apa? Kalau misalnya bentuk jamak, ayam, hari-hari. Syaitan, duanya apa? Syaitonani, ya. Kalau misalnya jamaknya apa? Sayatin, ya. Sayatin itu setan-setan. Dan mizan, timbangannya satu. Kalau misalnya dua apa? Mizanani. Ya, kalau misalnya banyak, mawazin. Nah, itu dia contoh dari tasniyah dan jamak. Tasniyah jamak, ya. Walakin la yumkin at-tasniyah wal jam'u al-af'al wal hurufa, dan tidak mungkin kata untuk dua benda atau kata penyebutan untuk banyak benda masuk ke dalam fi'il dan huruf. Tidak mungkin misalnya huruf fi jadi fiyani, tidak mungkin minani. Kalau misalnya fi'il doroba, tidak mungkin dorobaroni, ya, tidak mungkin. Atau aratumani, ya, tidak mungkin. Paham? Ya. Walaihi fakullu ma qabila, maka dengan ini setiap yang menerima alif lam wal jar wa tanwin wa tasniyah, ya, wal jam'u, setiap yang menerima alif lam dan jar dan tanwin dan at-tasniyah wal jam'u, maka dia dinamakan isim. Ya, dia dinamakan isim. Wa illa, apabila tidak menerima itu, fayakunu ghairu dzalik, ya, maka dia menjadi selain itu. Maksudnya dia menjadi selain isim, yaitu fi'il dan huruf, ya, yaitu dia fi'il dan huruf. Wa sayati ba'du tafasili al-idafiyati fi makaniha, maka akan datang sebagian penjelasan-penjelasan yang melanjutkan di tempatnya, maksudnya di tempat isim ini. Nanti akan dijelaskan perinciannya lagi. Yang penting kita sekarang mengetahui apa saja itu tanda-tanda dan alamat-alamat yang membedakan antara isim dan selainnya. Kita lihat sekarang kita baca dulu khulasah, kesimpulan, ya. Sebelum masuk ke soal, kesimpulan. Isim, apa itu isim? Kita lihat dulu ta'riful isim. Kullu kalimatin tadullu ala makna fi nafsiha, setiap kalimat yang menunjukkan kepada suatu makna dengan dirinya sendiri, ya, maka dengan dirinya sendiri membedakan isim ini dengan huruf, karena huruf itu bi ghairihi, ya. Ghairu muqtarinatin, ya, bi ahadi azminati asalasi, ya, yang tidak yang tidak terkait dengan salah satu dari tiga waktu, seperti madi, wal hal, wal istiqbal, ya, seperti yang telah lampau dan yang sekarang dan yang akan datang.
itu dia isim tidak terikat dengan waktu-waktu ya. Maka ketika kita bilang rajulun tidak terikat dia harus lampau atau rajulun ini kata yang harus akan datang, tidak. Berbeda dengan fi'il. Dan kita lihat alamat-alamat isim apa saja? Ya, alamatul ismi allati tumayyizuhu anil fi'li wal hurfi, dan tanda-tanda isim yang membedakannya membedakannya dari fi'il dan huruf. Hiya annahu yaqbalu, yang mana isim ini menerima dukhulu yaqbalu dukhula alif lam, dia menerima masuknya alif lam ya, alif lam at-ta'rif. Kama annahu yunawwan, seperti bahwasanya dia bisa bertanwin. Wa yujarru ya, dan bisa masuk alif lam. Wa yaqbalu mufradihi, dan mufradnya menerima tasniyah wal jam ya, wal jam'a, dan dia menerima bentuk kata dua dan bentuk kata banyak ya, itu dia isim. Semoga Allah memudahkan kita untuk memahami pembahasan kali ini. Itu dia bentuk dari isim. Kemudian setelah kita lihat khulasohnya, kita lihat lagi sekarang apa yang terakhir. Yang terakhir salah. Ya, yang terakhir kita lihat di sini yaitu bentar ya. As'ilah ya. As'ilah wa tamrin. Kita lihat soal-soal dan contoh-contoh. Soal-soal dan latihan-latihan. Kita lihat sekarang ya. Mungkin sedikit aja. Kita lihat sekarang ariful isma wa ati amsilatu alaihi. Berikanlah beritahu apa itu isim dan berikan contohnya. Kita lihat isim tadi apa? Nih, lihat, kullu kalimatin tadullu ala makna fi nafsiha. Setiap kalimat yang menunjukkan kepada makna fi nafsiha. Ghairu muqtarinatin bi ahadi azminati salas ya, al-madi wal hal wal istiqbal. Nah, contohnya apa aja? Contohnya seperti tadi syuhada, ya, al-harzu, ya, harzun. Contohnya lagi an-najatu wal hasratu, banyak ya, rajulun, babun, banyak. Itu dia contoh-contoh dari isim. Mahya alamatil lati tumayyizul ismu anin ghairihi, apa saja alamat-alamat yang membedakan antara isim dan selainnya, yaitu kita lihat ya. Yang pertama apa? Bisa masuk alif lam, dukhul alif lam ta'rif, yunawwan, yujarru, kemudian yaqbalu mufradihi atasniyah wal jam'u. Itu dia ya, itu dia pembedanya atau alamat-alamat dari isim ya. Ini dia jawabannya. Mungkin sampai sini saja, waktunya sudah habis, dan ini ada 2 soal lagi akan kita bahas ya minggu depan ya. Mungkin sampai sini saja yang dapat disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.